Shalom, perkenalkan nama saya Ervondius Tenlete dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen. Di sini kami akan membahas tentang teori perkembangan Erik Erikson. Siapa itu Erik Erikson? Perkembangan psikososialnya Erik Erikson pada tahun 1902 sampai dengan 1994 adalah seorang psikolog dan psikoanalisa Jerman Amerika yang terkenal karena mengembangkan teori perkembangan psikososial. Ia lahir di Frankfurt, Jerman dan mengalami masa kecil yang sulit, yang kemudian membentuk minatnya terhadap identitas dan perkembangan individu. Erik Erikson awalnya belajar seni, tapi beralih ke psikologi setelah bertemu dengan Anna Freud, putri Sigmund Freud, yang mempengaruhi untuk mempelajari psikoanalisa. Psikoanalisis yang terkenal dengan teori perkembangan psikososial adalah Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson merupakan salah satu teori besar dalam psikologi perkembangan, yang menggambarkan bagaimana individu melewati berbagai tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup mereka, dari masa bayi hingga usia lanjut. Konsep-konsep teori perkembangan Erikson. Konsep utama teori perkembangan psikososial Erikson adalah bahwa perkembangan manusia berlangsung dalam 8 tahap yang masing-masing melibatkan konflik psikososial tertentu. Setiap tahap harus melalui dan diselesaikan untuk membantu individu mencapai kematangan psikologis. Berikut adalah konsep-konsep inti dalam teorinya. Konsep inti dalam teori Erik Erikson. Yang pertama, krisis psikososial. Konsep utama teori perkembangan psikososial Erik Erikson tentang krisis psikososial adalah bahwa setiap individu mengalami serangkaian konflik atau krisis pada setiap tahap perkembangan. Krisis ini muncul sebagai tantangan antara dua kutub, sisi positif dan sisi negatif. Berikut adalah beberapa contoh krisis psikososial di tahap utama. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakkepercayaan, usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, kemandirian versus rasa malu dan ragu-ragu, itu usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, identitas versus kebingungan peran, usia remaja. Yang keempat, generalitas versus stagnasi, usia dewasa. Konsep inti dalam teori Erikson. Epigenetik. Konsep epigenetik dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson berkaitan dengan gagasan atau perkembangan manusia dipengaruhi oleh integrasi antara faktor biologis dan lingkungan sepanjang kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh krisis psikososial tahap kedua. Yang pertama, interaksi antara biologi dan lingkungan. Yang kedua, pengembangan selama seumur hidup. Ketiga, dampak lingkungan sosial. Berikut adalah teori yang terakhir, yaitu ego. Konsep utama tentang ego dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson mencakup beberapa elemen kunci yang menamakan fungsi ego dalam perkembangan individu. Berikut adalah rincian mengenai konsep ego dalam konteks teorinya. Yang pertama, ego sebagai pengatur dan mediator. Kedua, identitas ego. Yang ketiga, krisis yang pertumbuhan. Keempat, adaptasi sosial. Kelima, ego sebagai proses dinamis. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson menemukan teori perkembangan psikososial yang terjadi dalam tahapan yang berlangsung sepanjang hayat manusia. Setiap tahap melibatkan konflik atau tantangan yang harus dihadapi, dan keberhasilan atau gagasan dalam mengatasi konflik tersebut akan mempengaruhi kebersamaan
individu. Isu ulang. Isu ulang. Belum orang habis Sudah bisa. sulit ini mas sampai ini yang ini terakhir. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap otonomi versus malu dan keraguan. 1 sampai 3 tahun. Tahap inisiatif versus rasa bersalah. 3 sampai 6 tahun. Tahap industri versus inferioritas. 6 sampai 12 tahun. Tahap identitas versus kebingungan peran. Umur 12 sampai 18 tahun. Tahap intimidasi versus isolasi. Umur 18 sampai 40 tahun. Tahap generativitas versus stagnasi. Umur 40 sampai 65 tahun. Tahap integrasi versus keputusan. Umur 65 sampai ke atas.